Di tahun 2022, sebuah fatwa keluar dari Yaman. Isinya mengguncang dunia Islam. Beberapa klan, termasuk Ba'alawi, bukan keturunan Nabi Muhammad. Fatwa itu beredar cepat, menembus grup santri, majelis Habib, hingga ruang akademik. Sebagian kaget, sebagian marah, sebagian lagi diam dan bingung. Tapi pertanyaannya hanya satu, siapa sebenarnya yang berada di balik fatwa ini? Untuk memahami itu, kita harus menengok ke jantung Yaman, negeri yang tak pernah benar-benar damai. Sejak 2014, sana dikuasai oleh kelompok Houthi, penganut Syiah Zaidi yang memiliki struktur pemerintahan dan keagamaan sendiri. Mereka mengklaim sebagai pewaris sejati Ahlul Bait, garis darah Nabi, dan menjadikan itu sebagai sumber legitimasi politik. Namun, di timur Yaman, di tanah Hadramaut, telah lama berdiri kelompok ulama sufi keturunan Ahmad al-Muhajir, Ba'alawi. Mereka dihormati selama berabad-abad, tak hanya di Yaman, tapi juga di Indonesia, Malaysia, Afrika Timur, dimanapun nama Habib dikenal. Bagi Houthi, pengaruh spiritual semacam itu bukan sekadar tradisi, tapi potensi kekuatan sosial di luar kendali mereka. Lalu muncul satu langkah yang mengguncang, fatwa dari mufti yang berada di wilayah Houthi, menyebut bahwa nasab Ba'alawi tidak sah bersambung ke Nabi. Secara politik, ini bukan sekadar penegasan teologis, ini langkah strategis untuk menegaskan dominasi Ahlul Bait versi mereka sendiri. Dengan satu keputusan, garis spiritual Ba'alawi diguncang. Sebagian masyarakat di Yaman menafsirnya sebagai pembenahan nasab, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya penghapusan simbolik terhadap pengaruh ulama Hadramaut. Dan seperti percikan api kecil di tengah gurun, berita itu menyebar jauh, sampai ke Nusantara. Di Indonesia, nama Habib bukan hal asing. Ia melekat pada majelis, dakwah, dan sejarah penyebaran Islam itu sendiri. Ketika kabar fatwa itu sampai ke sini, narasinya berubah menjadi perebutan makna. Kalau benar bukan keturunan Nabi, apakah mereka masih pantas disebut Habib? Sebagian kelompok reformis memanfaatkannya untuk menolak konsep kehormatan berbasis nasab. Sebagian lagi melihatnya sebagai penghinaan terhadap para ulama yang selama ini berjasa dalam dakwah dan pendidikan. Dan tanpa disadari, isu yang lahir dari konflik internal Yaman, bergeser menjadi perebutan status sosial dan legitimasi spiritual di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah ini benar soal silsilah darah, atau soal siapa yang berhak bicara atas nama kebenaran? Mungkin, jawabannya tidak terletak pada dokumen, DNA, atau klaim sejarah, melainkan pada siapa yang mengendalikan narasi tentang darah Nabi. Karena dalam sejarah Islam, seperti juga sejarah manusia, yang sering menentukan bukan kebenaran, tapi siapa yang paling berkuasa untuk menafsirkannya.